Jadi kayak bapak-bapak nih, tua, rada tua. Cuman dia kayak pakaian zaman dulu gitu, zaman-zamanan Belanda gitu. Pas gua turun lagi kan ya, gua penasaran. Pas gua senter tuh orang udah nggak ada. Mukanya hitam, rambutnya panjang banget, rambut panjang, sambil kakinya digoyang-goyangin gitu di atas pohon. Gua baru itu gua udah siap-siap pengen ke base camp, pengen ngelapor. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Tapi kemarin tuh gue masih nemuin beberapa komen di kolom komentar, ada juga yang DM nanya, gimana caranya cerita di RJ5? Padahal udah gue sering jelasin di video-video sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, gue jelasin lagi kali ini. Jadi buat kalian yang punya cerita horor gampang banget, tinggal kirim aja cerita kalian, bisa ke email, kalau nggak DM aja Instagram RJ5. Nanti ada salah satu tim yang bakal balas email ataupun DM kalian. Jadi buruan, gue tunggu cerita-cerita horor dari kalian. Selamat malam Mas Iwang. Malam juga mas. Mengalami pengalaman horor saat mendaki Gunung Gede Pangrango. Apa yang lo rasakan saat itu? Kacau banget sih mas. Gua pas abis turun tuh dari puncak, sampai-sampai nggak bisa tidur gua mas, sampai pagi gitu. Dan ini baru pertama kali lo ngalamin pengalaman horor saat mendaki? Ya waktu itu gua pertama kali tuh ngedaki sekitar tahun 2019-an tuh mas. Dan gue denger-dengar juga katanya temen lu sempet nonton video porno. Nah iya mas, di situ tuh mas, gara-garanya tuh. Dan temen lu itu Sempet manual juga kan? Iya manual. apa yang dipikirin sama temen lu? Padahal udah Gak tau zaman gua mas, aduh kayaknya dia gabut kali mas, tengah malam gitu aduh. Padahal udah zaman otomatis ya. Iya, maksudnya mobil sama motor. mobil ya. Ngomong-ngomong temen lu udah mandi wajib belum ya pas di sana ya? Kayaknya belum mas. Kacau banget sih mas, aduh. Udah ditahan dulu cerita lu. Buat kalian yang suka dengan video-video seperti ini, dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video-video RJ5 sekarang juga. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Ya jadi guys, di episode kali ini agak sedikit berbeda karena memang ini pengalaman pertama Mas Iwang berbicara secara langsung di depan kamera, jadi mungkin dia agak gugup. Jadi nanti dia bakal dibantu temannya saat mendaki, yaitu Gondrong. So, langsung saja, ini adalah Gondrong. Kenalin, nama gua Iwang. Jadi di sini gua mau bagi-bagi cerita tentang pengalaman gua saat gua mendaki ke Gunung Gede bersama 3 teman gua, yaitu Bobon, Dikdut, dan salah satunya ini dia Gondrong. Bukan Bobon the Next Master Chief kan? Aduh, bukan tuh bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gua Gondrong yang termasuk ngedaki bareng sama si Mas Iwang, sama Dikdut, sama Bobon. Pendakian ini udah gue rencanain lama sih, soalnya dia juga pengen ngedaki baru pertama kali, terus gue ajak ke Gunung Gede. Nah dia juga ngajak yang baru pertama kali ngedaki si Dikdut. Gue sama Bobon tuh udah lama ngedaki. Kita dari rumah Dika kumpul di sana. Sebelum dari rumah Dika tuh kita belanja biasa logistik, segala macem kita persiapan semua. Udah persiapan semua, kita tuh berangkat sekitar jam 7. Nah, sampai base camp itu gua itu sama si temen gue yang 3an ini nyampe sekitar jam 12 setengah 1-an deh.
Soalnya macet banget itu di puncak, nggak Parah, karuan. parah. Berujung kita diinin sama bokap Dika, dianterin, dipesenin sama dia kamar apa sih, penginapan gitu, soalnya kenal ya Iya. sama salah satu penginapan di situ deh. Nah udah gitu kita biasa beres-beres, tidur di sana, istirahat. Si gua sama si Bobon itu nggak bisa tidur, emang udah insomnia orangnya, jarang tidur apa gimana. Kita ngopi biasa. Nah ini si Iwang sama si Dikdut tuh udah langsung tidur, pules banget ya. Singkat cerita, setelah semua pada istirahat, gua sama Bobon begadang. Paginya kita sholat subuh. Nah emang si Bobon ini emang orangnya kedul apa gimana, susah banget dia diajak sholat subuhnya. Emang nggak tahu apa gimana. Kayak ada halangan gitu ya. Singkat cerita nyampe udah jam 6, kita sarapan di warung nasi penginapan. Kita musyawarin lagi. Ini tuh orang doan yang baru pertama kali ngedaki, mau ke Puncak Gede sama Pangrango apa gimana. Soalnya kan emang jalur trek Cibodas itu panjang, nggak kayak Surya Kencana apa gimana. Cuman dia kekeh katanya pengen nyampe Puncak Gede sama Pangrango. Nah gue ini sama si Bobon ngikutin aja nih duaan. Ya udah, singkat cerita kita packing, beres makan, packing semua logistik, berangkat sekitar jam 8-an. Setelah itu biasa, jalan biasa, nggak ada Halangan apapun. biasa. Jam 11, jam 12 itu nyampe mata air panas itu sebelum Cipanas. itu. Sebelum Iya. istirahat dulu, kita makan biasa. Karena si Dikdut yang baru pertama kali dia gampang capek apa gimana. Kita lanjut jalan sampai pos air panas itu jam sore, jam 3, jam setengah 3-an. Nah di sana mulai ada kejadian Kejanggalan lah ya. iya, dari yang gua nih yang pertamanya emang biasa ngedaki apa gimana, berat itu tas tuh. Emang ada, nggak tahu, padahal cuman biasa bawaan gue cuman logistik biasa sama tenda udah satu, cuman beratnya nggak wajar. Nah ada satu lagi si Dikdut itu kakinya keram-keraman apa gimana. Kayak ada yang narik gitu ya. Kayak ada yang narik apa ini kata dia. Cuman udah positive thinking aja, cuman lu capek apa gimana kali baru pertama kali ngedaki. Kita jalan lagi biasa, sekitar jam 4, jam setengah 5 nyampe tuh pos camp terakhir, Kandang Badak. Di situ kita buat camp biasa, masak. Pada saat itu posisi di camp rame atau gimana, Mas? Rame banget itu. Kita juga dapat tempat campnya ke ujung-ujung itu, yang kamar mandi ke bawah, yang suka ngedaki pasti tahu. Karena habis lebaran juga Karena ya habis kali. lebaran ya, banyak deh, rame banget mas. Setelah makan, istirahat, si Dika bebal. Dia pengen sore itu juga ke puncak Gunung Gede, soalnya dia penasaran pengen dua puncak. Cuman gue bilangin, Dik, ini tuh sore Dik, takut ada kejadian yang gak diinginkan atau gimana, mending besok aja sekalian langsung dua puncak subuh-subuh. Cuman bebal dia masih Iwang nih, pengennya sore itu juga ke puncak Gunung Gede. Karena pemula kali ya, Nggak tahu pemula atau gimana, penasaran banget. Egois. Nah egoisnya itu belum diinin lagi. Nah di situ musyawarah kita, ini mau gimana, berhubung si Bobon juga nih dia tiba-tiba sakit atau gimana, kurang fit ya, dari semenjak beres pos air panas dia udah nggak jelas fisiknya. Nah berhubungan itu kita juga kan nggak bisa maksain dia langsung ke puncak Gunung Gede sama Pangrango. Cuman si Dika masih Iwang ini bebal, dia pengen saat itu juga ke puncak Gunung Gede. Ya udah gua giniin aja, ya udah lu ke puncak Gunung Gede tapi jam 6 harus udah balik lagi di sini, kata si Dika sama si Iwang. Iya oke. Akhirnya dia berangkat tuh duaan ke puncak Gunung Gede, si Dikdut sama si Iwang ini. Gua di tenda sama si Bobon nyiapin makan buat makan malam sama istirahatnya ntar. Setelah di camp itu ada kejadian kata si Iwang, cuman gua nggak tahu kan, gua nggak ikut pas ke Gunung Gede ke puncaknya. Nah setelah itu si Iwang yang tahu ceritanya. Oke, jadi pas gua mau berangkat, gua siap-siap gini gitu.
Setelah udah gini, udah beres semuanya, gua menuju ke Puncak Gede tuh sekitar pukul 5 kalau gak salah. Gua naik, yang gua bingungin tuh orang-orang pada turun, tapi gua naik cuma duaan doang. Pas gua naik, gua nanya tuh ke salah satu orang, "Kang, mau turun?" "Iya," kata dianya. Lalu gua lanjutin aja karena ego gua masih tinggi kan, pemula. Gua naik, singkat cerita gua udah nyampe di Puncak Gede tuh pas maghrib banget, pukul 6-an lah kalau gak salah. Gua disitu istirahat dulu, foto-foto. Nah, pas kejadian ini nih yang gue bikin merinding banget nih, aduh. Pas turun, kebenaran ada salah satu orang yang gue tanya tuh dia asalnya dari Sumatera kalau gak salah. Karena dia kayaknya sudah tahu jalan menuju pulangnya, gue ikutin dia. Pas gak lama gue ikutin, gue bingung, kayak ada hamparan luas gitu. Pas gue tanya, "Kang, ini di mana?" Pas dia jawab, "Ini di Surken, Dek. Kayaknya lu salah jalan, soalnya kan lu menuju kandang badak." Maaf, gue potong dulu, Wang. Gini Mas, jadi gue lupa ngomong ke si Wang sama si Dikdut tuh ada 2 jalur. Nah dia tuh katanya setelah di puncak ketemu anak Sumatera gitu dan ngikutin anak Sumatera itu nyampe bawah terus sampai alun-alun Surya Kencana. Tuh duaan ngikutin, nggak tahu, aneh-aneh aja. di situ gue bingung tuh. Terus gue nanya aja ke si abang yang di Sumatera itu, "Bang, kalau ke kandang badak lewat mana ya bang?" Terus dia ngejawab, Lu naik lagi aja, ikutin ke puncak lagi, terus lu lurus-lurus, jangan belok ke kiri, noh. ya gue ikutin. Gak lama, Lu nggak mikir emang gitu kalau misalnya dia mau turun beda jalur gitu? nah di situ bang kesalahan gue gak nanya tuh. Jadi sama lu dia. main ikut-ikutin dia aja gitu? Iya. Dan pas udah nyampe Surya bawah lu Kencana, baru salah tahu jalur. gue baru nyadar karena kan Surya Kencana beda jauh banget kan sama kandang badak, kayak hamparan sabana gitu kan. Kalau ke kandang badak itu harus naik lagi terus turun lagi. Nah di situ gue kesel banget tuh karena yang fisik gue udah capek banget kan ya. Terus gue naik lagi, ikutin aja ya. Tapi sepi pada saat itu. Sepi bang, cuman gue doang duaan tuh naik. Cuman lu berdua. Iya. Karena yang lain udah pada turun kan, gua kan nggak tahu tuh pemula apa karena ego gua gimana gitu. Terus mungkin karena udah jam 6:30-an Mas, 6:30 malam itu dia turun ke Surya Kencana, naik lagi ke Puncak Gede. Jadi sepi banget tuh kayaknya. Nah pas di situ tuh pas gua mau turun menuju kandang badak, banyak banget tuh kejadian aneh. Pertama, di sini pengalaman horor gua mulai. Pas gua baru turun dari puncak menuju kandang badak, nggak terlalu lama, gua lihat ada salah satu bapak-bapak dari sebelah kanan gua. Yang gua bingungin tuh dia cuma naik satu orang doang, sendiri dia. Gua nanya, "Kang, mau kemana?" Pas gua turun lagi, gua ngeliat ke belakang sambil pakai senter, udah nggak ada tuh orang. Si Dika lihat juga pada saat itu. Dika lihat juga. Sosoknya kayak gimana? Kayak bawa-bawa biasa. Jadi kayak bapak-bapak nih, tua, rada tua. Cuman dia kayak pakaian zaman dulu gitu, zaman-zamanan Belanda gitu. Pas gua turun lagi kan ya, gua penasaran. Pas gua senter tuh orang udah nggak ada. Tapi di situ gua pikir bersih aja kali ya, apa sugesti gua karena capek atau gimana. Pas gua turun lagi, gak lama gua ngedenger ada suara rombongan pendaki dari sebelah kanan gua. Rame banget itu mas, deg, kayak suara sepatu gunung gitu, tuk tuk tuk. Pas gua lihat ngedeketin, makin deket, suaranya juga makin besar tuh. Pas gua senter ke kanan, gak ada siapa-siapa tapi Suaranya masih ada Bang. suaranya masih ada tapi gak ada rombongan. Ada headlamp gitu, pas dari jauh headlampnya kelihatan, tapi pas udah deket headlampnya udah gak ada tuh, cuman suara doang dari sebelah kanan. Si Dika dengar juga saat itu? Dika dengar juga, sama gua ngobrol, "Dik, ada pendaki nih." Nggak, dia juga seneng kan ya, kayak ada yang temen gitu. Tapi nggak ada, cuman ada suara doang, suara sepatu gunung gitu.
Udah agak lama jalan. Di situ headlamp gua habis tuh. Karena lupa belum dicas atau baterainya dikit lagi atau gimana. Gua panik kan sama si Dikdut. Dik, ini gimana headlamp habis? Gua untungnya bawa HP tuh, pakai senter HP kan ya. Yang gua anehin, kan biasanya kalau dari kandang badak menuju puncak gede itu ada tanjakan setan atau enggak ada sebelah kirinya tuh jalan. Tapi gua kayak yang disesatin gitu, nggak lewat sama itu sama sekali. Pas gua lama kelamaan, gua kebeneran ada yang putih-putih di atas pohon tuh sambil ini kakinya goyang-goyang gitu. Tapi gua udah tahu, tapi gua gak ngomong tuh di situ, cuman si Dikdut yang ngomong. Wang, itu di atas ada apa? Ya gua tampar si Dikdut, kan gua udah tahu. Tapi gua inilah lupain gitu. Putih-putih maksudnya apa? Kayak sosok kuntilanak gitu sih sambil acung-acungin kaki gitu. Ngayun kakinya? Iya, ngayun kakinya. Terus Jelas, lo lihat berdua? jelas banget. Pas gua lihat, pas si Dikdut lihat tuh terbang dia, pindah dari satu pohon ke pohon lain. Dan lo berdua lihat dia lagi terbang? Lihat, cuman gua diem aja nggak ngomong gitu. Bisa lo gambarin sosok kuntilanaknya yang lo lihat? Jadi mukanya hitam, rambutnya panjang banget, rambut panjang, sambil kakinya digoyang-goyangin gitu di atas pohon. Pas gua lihat kuntilanak itu terbang, gua lari dong sama si Dikdut karena panik atau gimana. Pas gua lari, gak ngeliat jalur tuh. Kan gua sebelumnya dikasih tahu sama si Gondrong kalau jalurnya itu selalu ada tali iket gitulah, kayak penunjuk jalan. Gua lari di situ. Akhirnya gue jalan terus sampai gue nemuin pertigaan tuh, pertigaan gede sama Pangrango. Lah di situ gue bingung, padahal gue belum ngelewatin jalan-jalan sebelumnya kayak tanjakan setan gitu. Tapi gue ya berpikir positif aja, emang dibantu sama Allah apa gimana gitu. Langsung gue di camp, si Gondrong bilang kalau dia tadinya mau ngelapor ke pihak base camp. Ya gue juga udah kaget Mas, udah takut. Normalnya kan dari kandang badak ke puncak gede itu sejam. Turunnya tuh cuma 45 menit atau paling lama tuh sejam. Cuman ini dari jam 5 sampai jam 9 belum balik-balik kan. Mana baru pertama kali ngedaki itu doaan, gue takut ada apa-apa. Gue baru itu gue udah siap-siap pengen ke base camp, pengen ngelapor. Gak lama dateng nih doaan si Dika sama si Iwang. Tapi di situ gue belum cerita kejadian-kejadian horor gue ke si Gondrong sama si Bobon. Gue sampai tenda, untungnya ada Gondrong sama Bobon yang nenangin gue. Terus dia masak buat gue makan dulu, istirahat. Dan karena masih ada rasa takut atau gimana, gue ngehilangin niat gue untuk ke puncak Pangrango dan gue bakal pulang untuk keesokan harinya. Tapi di malam itu udah gak ada yang aneh-aneh lagi ya? Semuanya normal-normal aja? Gak ada, cuman itu si Bobon itu masih lemes dia. Masih lemes, badan masih gak jelas, sakit-sakitan. Setelah itu gue putusin buat ya udah pulang aja deh, udah nggak bener ini. Terus emang ada satu kejadian kayaknya yang emang bener ini, rentetan kejadian ini gara-gara ini orang. Jadi sebelum kita nanjak nih, kan si Iwang sama si Dikdut tuh udah tidur. Gua sama si Bobon tuh biasa masih ngopi, masih ngobrol. Jam 3, jam 2 malam itu dia minta hotspot ke gua. Drong, hotspot dong, gue pengen buka ini Chrome katanya Google. Nah, beres minta hotspot gua, taunya dia buka video porno sambil narik selimut, sambil ngelakuin hal masturbasi. Gelo kata gua teh. Tersesat. Oh, tersesat. Gue tahu sebenarnya, cuman gue ya diem aja, gue sambil ngerokok ngeliatin dia. Mungkin kata gue teh ya di rumah mah wajar sih kalau kayak gitu, kan ini di alam. Bodohnya gue juga, gue nggak menegur dia. Gue bilang dalam hati gue,
ya biarin dah, temen ini emang dia suka gitu di rumahnya. Goblok sih emang, ini emang bener-bener goblok. Kalau dari guanya, gue juga nggak negur. Setelah itu ada lagi satu kejadian yang dilakuin si Bobon juga. Sebelum sarapan, dia itu ngambil air minum dari salah satu warung yang ada di Cibodas. 4 apa berapa? 4 ya. Hah? 4. Air aqua. Iya, aqua yang besar. Iya, aqua botol dia nyolong. Nah, mungkin dari 2 kejadian itu yang si Bobon masturbasi, dia nyolong. Jadi rentetan kejadiannya itu jadi ke si Iwang sama si Dikdut yang baru gimana sih? Pertama kali ngedaki, dia dapet ketemu kuntilanak, ketemu rombongan goib, mungkin iya sama bapak-bapak. Ya segitu cerita dari gua duaan, Gondrong sama Iwang. Oke. Maaf kalau Ada salah kata atau yang nggak enak didengar. Pertama kali juga gua ngirim cerita ini ke RJL. Makasih juga buat RJL yang udah mau nerima cerita gua sama Iwang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Mas Gondrong dan juga Mas Iwang di belakang kamera. Dimana banyak pesan dan pelajaran bisa kita ambil dari cerita ini. Tapi Mas, sebelum gua akhiri, ada beberapa pertanyaan nih ingin gue tanyakan sama lu. Setelah lu pulang ke rumah masing-masing, ada gak sih kejadian horor lanjutan? Gak ada. Semuanya udah normal lagi ya? Normal. Nah, si Bonbon itu kan kayaknya sompral banget ya, dimana dia nyuri air minum, terus lakuin onani juga lagi ya. Itu dia nggak ngalamin pengalaman horor sama sekali pada saat di gunung? Mungkin pas dari air panas dia nggak enak badan, sakit kan di camp. Oh, dia sakit ya. Cuman pengalaman horornya itu malah ngerentetnya ke si Iwang sama si Dikdut. Dianya sendiri nggak mengalami apa-apa Mungkin ya. sakit itu. Dan setelah lu tahu keesokan harinya lu ngobrol sama anak-anak, lu tegur nggak sih tuh si Bonbon? Tegur di rumahnya mah, ditegur. Cuman nggak di depan anak-anak ini. Gua sama dia doang lagi ngopi biasa. Udah ditegur. Ketika ditegur, apa yang Bonbon bilang sama lu? Iya dong, gue cuman gabut, gue nungguin besok gitu. Gue juga sebenarnya nggak mau, cuman tahu sendiri kali kalau udah ini, kata dia teh, apanya sih, niat tinggi. Jadi dia ngelakuin hal itu. Terus kalau masalah mencuri? Masalah mencuri nggak tahu, itu juga nggak habis pikir bang. Dia juga nggak tahu, katanya nggak kelihatan ini apa gimana katanya. Udah gue tegur, udah gue apa-apain semua. Cuman kata dia iya nggak akan diulangin lagi, mudah-mudahan aja. Dia juga sekarang orangnya udah ikut ngaji, tahrim gitu mas. Udah mendingan lah ya. Udah tobat kali, iya. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini, di mana ada sebuah pesan dalam cerita kali ini. Jaga sikap dimanapun kalian berada. Karena gue pernah nonton juga film Midsommar ya. Iya. Jadi ada sekumpulan mahasiswa Amerika, dia pergi ke Swedia dan di situ sebuah komunitas kecil di mana dia tuh punya adat-adat sendiri sama ritual-ritual gitu. Nah, salah satu mahasiswa tersebut kencing di pohon, Pak. Iya. Di mana ternyata pohon itu adalah leluhur dari kaum tersebut. Dan lo tahu apa yang terjadi? Mahasiswa itu nggak lama dibunuh langsung sama kaum itu yang cuman kecil itu. Walaupun memang ada alasan lain di balik pembunuhannya. Iya. Tapi intinya dimanapun kita berada ya jaga sikap ya. Jangan sampai merugikan orang lain juga, apalagi konteks ini udah mencuri. Mencuri iya, mencuri di warung. Terima kasih buat Bang Gondrong, Mas Iwan yang telah menyempatkan hadir di RJ5. Iya, sama-sama Mas. Mungkin ada satu dari gua, jangan ngelakuin hal senonoh di alam deh. Soalnya alam bisa punya cara sendiri buat nyakitin orang, buat nyakitin manusia. Mantap. Jadi ambil baiknya, buang buruknya. Dan dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Bang Gondrong, Mas Iwan, RJ5 undur diri. Ciao.